Halo, selamat malam umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Kali ini kita bakal bahas satu unit Street Cup Super Black. Enggak sih, ada beberapa paduan warnanya dan ini modelnya banyak perubahannya. Spakbor di bagian belakangnya itu kita bikin plug and play, alias bisa dibongkar pasang semaunya, seenak udelnya yang punya lah ya. Jadi motor ini dibuat khusus dan permintaan khusus, pesanannya Mas Wahyudi dari Jakarta, minta dibikinin spakbor yang bisa dibongkar pasang. Nah, ini suatu tantangan sih buat tim Enggal Modified karena prosesnya terbilang lumayan cukup rumit, dan model spakbornya yang biasanya kita bikin lempeng-lempeng aja, bagian bawahnya ini ada dibikin agak kayak mulut bebek gitu ya, jadi agak lebar, ada kayak chopper-chopper yang keren gitulah. Ntar bakal kita jelasin detail per parts ini di bagian mananya aja yang kita bikin atau yang paling rumit. Sebenarnya kalau dibilang rumit banget sih enggak, cuman baru pertama kali ini aja sih kita bikin Street Cup yang pakai spakbor belakang plug and play gitu. Keren idenya Mas Wahyudi itu. Jadi satu tantangan buat kita untuk merealisasikan apa yang Mas Wahyudi inginkan. Oke, langsung aja ya, kita bakal bahas detailing per parts motor di depan saya ini. Untuk basic mesinnya kita gunain seperti biasa. Untuk model Street Cup yang pakai ban segede ini, kita rata-rata gunain motor atau mesin kita pakai Supra 125 atau Honda Karisma, karena untuk narik beban yang lumayan berat, dan sepertinya lebih berat beban hidupnya kameramen nih. Enggak, dia mah seneng doang hidupnya, ketawa terus dia. Jadi gini, kenapa kita selalu pakai mesin yang cc-nya 125? Karena bannya udah pasti ini gede, over, depan belakang gede banget, dan biar tarikannya itu nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kalau kita pakai mesin Astrea Grand, dia cc-nya cuma 100 dan mesinnya pun juga udah tua banget ya. Jadi bakal kalau saya bilang kurang mantep tarikannya, jadi agak lelet gitu sih. Sedangkan kita pakai Supra 125 gini, itu pun gear setnya aja udah kita modifikasi lagi, dalam arti udah kita ganti bukan standarnya. Biasanya gear belakangnya kita pakai standar, gear depannya kita kecilin, biasanya kita pakai ukuran sampai di 12 karena untuk ngejar putarannya. Jadi gini, ini kita sharing ya. Untuk diameter rodanya itu kita pakai ring 17 inci, tapi tipe ban Swallow itu dia tebel ya, tebel, tinggi. Jadi rasanya dia pakai lingkar roda yang ukuran ring 18. Jadi mau nggak mau dia langkahnya atau putarannya dia bakal lebih panjang gitu. Apalagi dengan karakter mesin Supra 125 ini atau Karisma dan sebagainya, itu gigi 1, 2, 3 dan 4-nya dia itu udah panjang banget. Kalau nggak diakalin dengan gear setnya pakai standar, dia bakal lebih panjang lagi dan terkesan tarikannya itu lelet banget gitu. Oke, itu untuk di bagian mesinnya dan
gimana caranya kita ngakalin untuk tarikannya tetap bisa sesuai kayak Supra 125, tetap enteng gitu. Walaupun kalau saya ngomong, saya rasain ya gitu, kita pas test ride gitu, ini motor yang pasti sedikit lebih panjang tarikannya daripada standarnya, walaupun gear setnya udah kita ganti gitu. Terus lanjut di bagian stangnya dulu, kita bakal bahas dari depan ke bawah sampai ke belakang gitu. Terus ini stang kita pakai model fat bar. Ini stangnya kita beli punyanya MTB, dan MTB-nya pastikan pakai model yang bagus ya, mereknya yang bagus, dan karena itu bakal pengaruh di kekuatannya. Racernya pastikan juga yang bagus. Jadi bukan masalah mereknya tapi kualitasnya. Kalau mereknya banyak merek yang sama tapi kualitasnya belum tentu sama gitu. Terus untuk master rem kita seperti biasa pakai RCB. Kenapa RCB? RCB itu enak banget, dia pakem, dan untuk settingnya kita bakal lebih mudah daripada master rem yang lain. Bisa sih sebenarnya kalau pakai Brembo RCS 19 dan sebagainya, tapi kalau yang KW sama aja, dia gampang bocor. Jadi kita sekarang udah lama sih kita pakai RCB. Lanjut ke bawah, bawahnya stang dulu ya. Jadi di sini itu ada bracket racernya. Jadi dia nggak jadi kesatuan dengan bawah. Ada bracket racernya sendiri, dan segitiganya itu udah kita panjangin, karena untuk dijadiin pegangan racernya untuk gapit stangnya. Kalau nggak dipanjangin dia nggak bisa. Mau nggak mau harus dipanjangin, dan bagian dalamnya harus ada bosingnya gitu. Terus lanjut ke bawah lagi, di bagian batoknya ini kita pakai lampu daymaker ukuran 4,5 inci. Kita langsung cek aja. Nah, lampunya terang banget nih ya, lampunya terang banget. Ini kondisi bengkel lagi lampu nyala terang juga, tapi dia masih pantulannya masih oke banget. Terus untuk covernya ini di bagian dasi dia udah bikin total, yang pasti nggak pakai bawaan motor standar dan sebagainya. Ring lampunya pun juga bahannya dural, ditambah kayak lampu merah ini, topi gitu ya. Ke bawah lagi, di bagian depan bawahnya batok lampu itu ada covernya juga dengan bracket plat nomornya juga ada, bahan kuningan. Untuk lainnya semua bahan totalnya kita pakai plat galvanis 1,2 mili ya, jadi tebel dan dia bakal lebih tahan karat gitu. Kondomnya ini dia ada garis di tengah, ini fungsinya apa? Kita biar mudah untuk bongkar pasang di bagian sok depannya. Jadi seandainya di bagian sok depannya itu ada kendala, kurang keras atau kurang oli dan sebagainya, kita tinggal lepas kanan kiri aja udah selesai gitu. Ke bawah lagi ada spakbor. Spakbornya modelnya udah cakep. Ini bagian ekornya belakang, modelnya udah beda. Biasanya kita gini, ini kita lebih rampingin, karena kalau spakbor selebar ini dengan ban swallow ukuran 400 dan velg ukuran 250 bagian depan ring 17 ya, itu bakal kelihatan over, kelihatan gede banget nanti. Jadi mau nggak mau ini udah kita rubah lagi, yang tadinya kita bikin model untuk C50 P-Spot gitu. Untuk shock depannya kita pakai standar. Kenapa nggak pakai variasi? Karena basicnya motor ini klasik sih ya, jadi biar nggak terlalu banyak bling-blingnya gitu. Terus tromol, velg dan sebagainya samalah seperti street cup yang pada umumnya. Kaliper perlu dibahas juga. Ntar langsung cek aja videonya, soalnya ada mereknya juga sih gitu. Sama aja seperti kita bikin BMX. Lanjut ke belakang. Di bagian leg seal, ini ciri khas dari Engel Modified. Kenapa street cup dari Engel Modified harus ada leg seal warna putih? Walaupun kadang-kadang kita bikin leg seal-nya udah kita cat dengan warna kemarin biru hitam. Jadi sesuai permintaan customer aja sih. Cuman kita memang ciri khasnya mempertahankan leg seal ini dan kita potong gitu. Untuk bagian kuncinya nih di sebelah kiri seperti street cup pada umumnya atau C70 standarnya. Terus di atas kita pakai speedometer digital nih di sini. Jadi
tampilannya dia lebih rapi, lebih clean di bagian batok lampunya. Terus tutupnya, ini kalau dulu ini sebenarnya bagasi sih kalau di motor C70 kalau nggak salah, atau ruangnya filter, lupa saya bagian hitam ininya. Cuman kenapa ini kok nggak putih aja, di hitam aja, karena speedonya warnanya hitam. Speedonya warnanya hitam, motor pun total warna hitam, jadi biar sini nggak terlalu putus, cuman warna putih doang gitu ya. Terus untuk bando leksilnya kita bahan full kuningan juga, udah kita poles, kita handmade, bikin sendiri. Yang pasti semua partnya juga bisa di order bos gitu. Lanjut ke bawah lagi, kita footstep standar samping tuas persneleng itu kita udah custom total, udah nggak ada dari bawaan motor standarnya ya. Jadi bentuknya bisa semau kita dan sesuai permintaan customer. Nggak terlalu aneh-aneh, simple. Bagian kanan tanpa rem karena remnya udah di atas. Tutup gear depan juga bawaan punya Karisma, udah kita lepas, kita buang, nggak perlu kita pakai lagi. Jadi kita bikinin dari bahan kuningan dengan ketebalannya kurang lebih 2 mili, 1,8 sampai 2 mili ya. Terus body set, lanjut ke belakang lagi, body setnya total ini udah pasti kita bikin semua, karena kalau nggak bikin nggak bakal mungkin bentuknya bisa seperti ini semau kita gitu, nggak bisa. Untuk center boundnya, bagian frame depannya ini utuh jadi dari bawaan Honda Karisma atau Supra 125. Jadi nomor mesin sama nomor angkanya dia bakal tembus ya, sesuai STNK BPKB. Cuman bagian bulitannya. Jadi buat teman-teman yang ngebengkel, masih belajar ngebengkel dan masih belajar ngelas, bagian tersulitnya ketika bikin body set belakang seperti ini itu saat penyambungannya di sini. Jadi bentuknya biar lebih sesuai, nggak kelihatan kalau sambungan, dan bagian kanan kirinya harus benar-benar sama, karena ini kanan dan kiri kita bikinnya berbeda ya. Itu yang bikin ribetnya. Bahkan ini ada beberapa bagian, mungkin next video atau kapan bakal kita kupas cara bikin bagian dalamnya. Untuk tutup aki simple aja, nggak usah aneh-aneh, lebih tipis kanan kiri ya. Modelnya kita sesuaikan dan kita bikin penuh full. Yang penting aki dan sebagainya bisa rapi masuk ke dalamnya mudah. Terus lanjut ke bawah, kita pakai arm custom dengan bahan pipa seamless, kalau nggak gitu pipa gas dan schedule. Ada 3 bahan untuk dibikin arm. Terus footstepnya ini kita bikin dengan bahan dural, bubut kartel simple biar nggak licin. Terus bagian apa ya, bracketnya itu kita memang sengaja kita bikin simple banget seperti ini. Nih, untuk suspensi belakangnya nih kita pakai udah double click. Nih, kalau masalah suspensi bebas, teman-teman mau pakai apa aja boleh, karena tergantung budgetingnya dan tergantung apa ya, seleranya. Mau pakai merek Red It, mau pakai merek Drift, mau pakai merek apapun boleh, bebas aja. Yang pasti sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ini suspensinya enak. Dan ini yang bakal kita bahas. Kalau joknya udah sering kita bahas ya. Jadi joknya itu simple, gak aneh. Tutup tangki standar, jok belakang custom, depan juga custom. Boleh order tanpa ada kancingan, karena logikanya ketika kita duduk dia nggak akan naik-naik kok. Jadi aman gitu. Karena biar apa? Seandainya dibikin kancingan bisa, tapi dia bakal ada bagian tertentunya yang terlihat nggak clean seperti ini gitu. Nih spakbor belakang, jadi teman-teman bakal ntar kita shoot deket ya. Itu ada garis nih ke belakang sampai melingkar ke samping. Jadi bagian spakbor belakangnya itu bisa dibongkar pasang, tergantung kebutuhan Pak Bosnya. Karena Pak Bosnya minta kalau pas musim hujan dia masih bisa jalan-jalan pakai motornya tanpa harus kecipritin di bagian punggungnya dan bagian depan. Dan bongkar pasangnya kita bikin simple, baut L. Ini ada 2 di kanan kiri ya, ada 2. Dan modelnya ini jangan sampai salah, karena
ketika dilepas jangan sampai kelihatan bagian bracketnya. Jadi bracketnya ikut di spakbor tambahan yang belakang. Jadi modelnya masuk di baut dari kanan kiri. Udah kuat banget ini. Kuat banget, nggak ada goyang-goyangnya sama sekali. Nah, nih di bagian stop lampnya, di bagian dalamnya sini itu udah kita siapin model apa ya? Model kayak skun gitu. Kalau nggak gitu bisa kasih soket yang untuk 2 kabel aja, itu udah cukup. Untuk lain-lainnya knalpot udah paham ya? Paham lah, simple banget kok sebenarnya konsepnya, cuman cara bikinnya biar body setnya ini bener-bener lurus, itu aja PR-nya. Untuk lain-lainnya, cara bikinnya dan sebagainya, teman-teman kalau bengkel pasti udah apa ya, udah paham lah tekniknya bikin spakbor dan bahannya dan sebagainya, jadi nggak perlu kita jelasin lagi. Untuk bagian di knalpotnya seperti biasa kita model free flow, tanpa ada sarangan, tanpa ada aneh, dan bikin tarikannya yang pasti Yahoo. Mungkin teman-teman yang nonton udah apa ya, udah banyak yang order knalpot di Engel Modified, mulai BMX, street car dan sebagainya. Bisa tulis ya di kolom komentar, knalpot dari Engel Modified yang model kapsul itu ngaruh nggak di mesin atau ngaruh nggak di tarikan akselerasi motornya. Tulis di kolom komentar. Untuk lain-lainnya saya rasa udah cukup. Oh, kita belum bahas roda belakang ya. Ini roda belakang sama depan kelihatan beda ya. Kelihatan lebih gambot belakang bukan karena spakbornya. Memang spakbornya kelihatan gede, tapi kita imbangi dengan ban yang lebih gede lagi. Depan ukuran 400, yang belakang dia pakai ukuran 450. Velgnya pun lebih lebar belakang, kita belakang pakai ukuran 300. Jangan sampai over. Kalau seandainya over, seandainya kita pakai velg over lebih lebar, bannya itu bakal mentok di sini kanan kirinya ketika dipakai boncengan. Jadi pastikan ketika bikin pakai boncengan, tes jalan kena portal dan jalan berlubang udah aman ya. Jadi dites dulu sebelum dicap. Saya rasa review kali ini udah cukup banget, udah jelas, karena motor ini juga udah banyak keluar, cuman memang modelnya ini yang paling beda dari yang lain. Mungkin teman-teman juga boleh ngasih saran ke kita di kolom komentar. Mas, coba dong bikin street cup yang model gimana bla bla bla. Jadi mungkin bakal kita ajukan ke customer atau kita bikin sendiri gitu. Dan kita ada satu lagi street cup pakai velg bintang racing ya, velg balok, bannya lebih gede lagi dari ini, pakai ban sport, dan yang pasti keren banget ini motor punyanya Om Kris. Dia pesen 2 unit, cakep ini bakal motor. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal bermanfaat dan semoga bisa menjadi faedah buat kalian semua, dan selamat malam umat manusia. Waktunya ngopi. Muka saya udah capek banget sebenarnya. Dari kemarin sama kameramen diajak shoot right hand cam terus. Oke lah, selamat malam.